semakin banyak. Ini buktinya nih. Ya laki-laki cuma sebaris gini nih. Ya udah pada laku semua lagi nih kan ya. Ya perempuan semakin lebih banyak. Jadi jumlah perempuan itu semakin banyak. Sehingga apa? Mereka perlu lebih banyak ditarbiyah. Ya misalnya nih, ada yang bilang katanya, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian ada yang bilang lagi katanya perempuan itu katanya apa? Akalnya itu lemah. Ibu ini setuju nggak nih? Kalau perempuan dibilang akalnya lemah? Enggak, kenapa nih? Harus serba bisa ya. Ya betul. Nanti ada salah satu survei. Ya surveinya adalah apa? Perempuan ideal. Ya jadi mungkin yang belakang-belakang nih yang belum menikah, kalau menjadi seorang perempuan ideal atau istri ideal, yang pertama adalah apa? Pintar masak. Ya, yang kedua adalah bisa mengasuh anak. Yang ketiga yang paling penting nih. Ya, yang penting apa kira-kira nih? Yang ketiga itu bisa masang gas, bisa memperbaiki genteng, kemudian bisa naik tangga. Itu pokoknya istri ideal yang macam itu. Ya udah. Oh iya itu biasa gitu ya. Jadi malam itu bisa masang gas sendiri, bisa benerin genteng kalau bocor gitu, bisa mungkin angkat-angkat gitu. Oh ya bro. Ya iya makanya mesti belajar. Jadi memang itu ya. Jadi sekarang itu udah lebih penting. Termasuk kalau tadi mungkin betul juga ya. Berarti perempuan itu banyak masalahnya. Sebenarnya laki-laki juga sama aja. Ya banyak masalah, tapi karena jumlah perempuan yang banyak, masalahnya banyak. Kalau curhat sama laki-laki, nah kan gak enak. Masa curhat sama Ustaz Sulaiman, itu kan ya bahaya nanti. Ya, tidak bisa langsung daftar kan dia 5 itu ya. Nah jangan jadi ini yang paling penting, terutama yang masih muda, kemudian itu yang paling jadi itu seperti apa. Dan yang paling penting ada sebuah riset kemarin itu, ternyata bahasanya agak sedikit ini nih, ya kegagalan reproduksi daiyah Indonesia. Nah gitu ya, reproduksi maksudnya apa? Ya mungkin ya di Muhammadiyah misalnya, yang pakar, ahli, expert daiyah mana coba? Belum begitu banyak, gak kelihatan. Padahal jumlah perempuan itu semakin banyak. Nah ini kenapa ibu-ibu harus lebih semangat dalam belajar, ya dalam menyampaikan. Karena memang yang paling banyak rusak ya perempuan, ya wanita atau laki-laki juga sebenarnya lebih banyak lagi. Ya karena kan kalau dalam bahasa Jawa itu namanya apa? Istri itu suarga nunuk, neraka katut katanya itu ya. Padahal nggak juga sih, nggak juga gitu ya. Buktinya siapa? Asia, istrinya Fir'aun. Ya, nah istrinya Fir'aun juga dia tetap beriman gitu ya. Kemudian istrinya siapa lagi? Coba Nabi siapa? Syuaib, gitu kan ya. Nabi Syuaib ya. Nah itu, jadi ini pentingnya tentang apa? Tentang dai, terutama saya titik tekannya itu adalah daiyah atau khatibah. Ada khatibah nggak ya? Ada juga menyampaikan gitu kan ya. Artinya ya apa, penceramah wanita lah ya. Tapi bukan hanya penceramah memang, tapi dia memiliki keilmuannya. Nah termasuk juga pemahaman yang masih dangkal terhadap apa syariah Islam itu. Banyak sekarang itu ya, orang-orang yang memang dai, ya boleh dakwah juga, tapi apa kemampuannya itu kurang. Oke, next ya. Ada juga nih. Nah gini yang boleh nggak usah. Berikutnya. Nah, sebenarnya kita belajarnya itu ini, maka tadi sampai 3 hari. Tadi sampai berapa hari, 50 menit ya, jauh lah. Yang mulai dari takrif, definisi, kemudian dasar hukum berdakwah, kenapa kita harus berdakwah. Yang kedua itu fadilah dari dakwah, kemudian sampai teknik khutbah dan juga dakwah, kemudian juga tips dan triknya sampai kendala-kendalanya. Nanti kita share aja ya, ininya kita bagi ya. Oke, ini tentang khatib, penceramah, dai, mubalik bidangnya. Saya yakin semuanya sudah tahu ada yang namanya khatib, ya, khatib. Kemudian ada penceramah, ada dai, ada mubalik, ada daiyah, ada mubalighah. Kalau penceramah dia sudah muannas ya, karena ada hak, berarti tak marbuta itu penceramah. Kalau laki-laki berarti apa? Pencarum berarti ya. Iya, penceramah gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini dasar hukum tadi. Ya jelas sekali ayatnya di surat apa? Ali Imran 104. Boleh catat nih, Ali Imran 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun
yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaknya ada, ya sama juga nanti di surah Taubah itu, hendaknya ada orang-orang itu yang belajar, yang menuntut ilmu. Jadi tidak semuanya pergi jihad, ya sebagian itu menuntut ilmu. Nah di sini ada sebagian orang yang terpilih. Berarti all of you are the best. Ya, Anda semuanya adalah yang terbaik, yang terpilih di ya program Al-Arqam ini tentu saja gitu ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi sebenarnya bukan hanya dengan ceramah, tapi dengan apa? Dakwah bil hal. Ya tadi dengan buat masak, buat kerajinan, yang mahasiswa itu mungkin buat kegiatan-kegiatan mahasiswaan, kemudian juga yang SMA juga buat kegiatan-kegiatan rokis atau LTK dan sebagainya. Yang intinya adalah menyampaikan rahmat Islam untuk semesta, gitu ya. Nah, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Nah, dari ma unzila ilaika, berarti yang ada dalam syariat itu harus dipahami dulu. Jangan sampai nanti apa, komunikasinya bagus, dakwanya bagus, tapi kontennya tidak menguasai. Wah bahaya. Ya bahaya misalnya begini. Biasanya orang-orang kadang yang nyeleneh biasanya misalnya gini, ibu ini tahu pembatal dari sholat. Misalnya kita lagi sholat nih, kemudian ternyata di hadis itu dikatakan apa? Ada 3 hal yang membatalkan sholat kita. Apa yang lewat? Yang lewat di depan kita itu bikin kita itu batal. Apa tuh? Hah? Yang lewat. Jadi kita lagi sholat, kemudian pas sholat itu di depan kita itu, ya itu ada yang lewat. Ada 3 hal yang lewat itu membatalkan sholat kita. Ya Ustaz, saya nanti kayaknya nih ada yang tahu? Iya Ustaz kan? Bener nggak sih batal? Iya batalan. Nanti ini apa kira-kira yang pertama apa? Anjing hitam yang lewat. Jadi kita sholat nih di sini ada yang lewat. Iya gitu itu anjing hitam. Itu buat batal. Makruh. Satu lagi apa? Jadi kalau kita sedang sholat, kemudian di depan kita itu ada lewat, pertama anjing hitam, yang kedua apa? Ular, yang ketiga itu perempuan lagi haid. Iya perempuan lagi haid gitu ya, itu batal. Nah sebagai orang matang berarti perempuan kayak yang hitam tadi dong. Kalau kelopak, kelopak itunya perempuan gambarnya. Iya, nah itu sebenarnya salah gitu. Itu orang-orang liberal itu biasanya itu yang mengatakan bahwa saya berarti dalam Islam menyamakan antara perempuan dengan anjing hitam gitu ya. Karena saya membatalkan. Nah itu pentingnya apa? Ilmu. Ya pentingnya itu apa? Pengetahuan kita tentang apa yang kita sampaikan terlebih dahulu. Tadi yang udah sabilobika. Jadi ada di An-Nahl 125 ini minimal itu ada apa? Pertama adalah apa? Hikmah. Mahwal hikmah, kayak tanya ke Ustaz Jainal aja deh. Hikmah itu apa sih? Banyak makna hikmah itu. Mulai dari syariat Islam itu sendiri, itu adalah hikmah. Yang kedua adalah asrarus syariah, rahasia-rahasia dari syariat, gitu ya. Kemudian juga yang ketiga itu adalah apa? Adalah maqasid, ya artinya maksud dan tujuan dari syariat. Nah, saya mau tanya ke siapa nih ya? Ada yang suka ditanya nggak sih? Nanti udah nanya lagi ini aja gitu ya. Kayak ini ya, kamu nanya kayak yang di sini kayak di depan nih. Kita tanya boleh ya? Kita tanya nih, ini agamanya Islam? Alhamdulillah Islam ya. Kenapa agamanya Islam? Kenapa percaya? Tahu dari mana percaya? Tahu kebesaran itu dari mana? Dari mana kita melihatnya? Dari mana kok Allah itu maha besar? Dari mana tahunya? Ya tapi udah benar sih, udah 90 lah kita kasih nilai ya. Kamu tahu yang masih muda nih, ini agamanya Islam. Kenapa agamanya Islam? Ya terus ya. Kalau yang ini agamanya Islam nih. Kenapa agamanya Islam? Nah keturunan KTP ya. Ini untuk masih sholat, kenapa harus sholat? Kewajiban.
sholat itu kewajiban ya, bukan kebutuhan kita. Kemudian ya oke, dua-duanya nggak apa-apa. Oke, yang pertama tadi ini karena masih muda jadi kita maklumi. Tapi kalau yang sudah koyot, sudah sembuh, jangan sampai ditanya kenapa Anda Islam? Karena orang tua saya Islam, karena abah saya Islam, karena nenek moyang, kakek moyang saya Islam. Jangan. Ya nggak boleh. Itu berarti apa? Islam turunan. Ya, Islam turunan gini yang tanjakan luntur Islamnya. Itu satu. Jadi kalian udah 90. Jadi kita itu Islam karena kita yakin inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu jadi kita belajar Islam itu adalah agama yang benar, kita buktikan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu. Jadi pertama jangan sampai ya nanti kalau ditanya lagi ketika kenapa saya Islam, karena saya belajar Islam itu adalah agama yang paling benar. Dari mana kita ya belajar, baca bukunya, baca Al-Quran, baca hadis, kemudian mungkin ikut kegiatan-kegiatan di PDN Kota Bogor dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kenapa kita harus sholat? Sholat itu kewajiban, betul. Itu pertama. Ya, inna sholata kana kitaban mauquta. Sholat itu adalah kitaban sama dengan kutiba alaikum, artinya ditetapkan, diwajibkan yang pada waktunya. Tapi kemudian apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Ternyata sholat itu adalah sebagai apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga ya bahwa inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi sholat itu nanti menjadi apa? Awalnya kewajiban, tapi lama-lama itu menjadi sebuah apa? Sebuah kebutuhan. Coba sebenarnya yang di belakang sana nih, yang ini kenapa pakai hijab? Kenapa harus menutup aurat? Ya, kenapa harus ditutupi? Kasih tahu nggak ya? Ibu-ibu yang ini berarti ibu-ibu mana ibu yang ini? Coba, kenapa harus pakai hijab seorang akhwat, seorang perempuan? Kenapa tahu dari mana kewajibannya? Di Quran surat berapa nih ya? Berarti 31, salah berarti. Ya, surat An-Nisa 31. Ya ayyuhalladzina apa? Ya ayyuhalladzina. Surat apa ya? Surat An-Nisa ayat 31. Dikatakan tuh ya gedudna min absarihinna wa yafadna furujahum wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yang paling penting sebenarnya di surat Al-Ahzab ayat ke 59 ya, itu belajar lagi lah. Jadi kalau ya betul kewajiban nggak apa-apa, tapi karena kita itu adalah dai, jadi levelnya itu harus naik. Gitu naik. Kenapa salah aku tuh pakai hijab? Karena di surat Al-Ahzab ayat 59, kemudian juga di An-Nur ayat ke-31, wa qul lil mu'minati yaghdudna absarahunna wa yahfazna furujahum wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal apa? Wa yadrib bi khumurihinna ala junubihim. Ya, nah itu perintah-perintah lagi. Jadi kita tahu ilmunya. Oke, lanjut. Ya, ini kita berdakwah ini banyak sekali tadi merupakan tugas Nabi dan Rasul. Kemudian juga tadi ahsanul qaul sebaik-baik amal. Kemudian juga ajrul adim. Jadi kalau kita menunjukkan manih tada ilal Islam atau kepada sebuah petunjuk ilal huda, maka dia itu seperti mendapatkan apa? Dikatakan itu apa? Jamal ataupun juga unta merah, jamalul khamra, gitu ya. Jadi begitu banyak sekali apa pahala dari kita menunjukkan kepada sebuah apa kebenaran. Ya, menuju juga apa? Khaira ummah, kuntum khaira ummatin. Khaira ummah atau sebaik-baik umat itu adalah apa? Ukhrijat linnas itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itulah yang namanya dakwah. Yang mengajak, ya katanya mengajak bukan mengejek gitu ya. Yang merangkul bukan memukul. Ya betul, semua juga seperti itu. Tapi kalau memang perlu adanya ketegasan, ya harus tegas juga. Ya nggak bisa tadi misalnya mengatakan TBC ya, takhayul bid'ah khurafat.
Ayatnya kan jelas ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang beramal dalam masalah ibadah yang tidak ada contohnya maka dia tertolak. Man amila amalan falaisa alaihi amruna fa huwa raddun. Nah itu juga perlu kita sampaikan walaupun tadi memang ada manhajud dakwah. Jadi ada khusus nih Pak Dr. Sulaiman nanti ya manhajud dakwah bagaimana? Ya kalau kita berdakwah ya nggak bisa memang langsung keras gitu ya. Jadi perlu ada tahapannya. Ya tahapan dan mungkin perlu ada strategi sendiri. Nah ini bekalnya nih boleh catat nih. Nanti dalilnya dicari banyak sekali. Ya jadi kalau kita mau jadi dai, mau jadi penceramah, yang pertama itu adalah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Sudah hafal tuh. Jadi sudah hafal ayatnya, baca terjemahannya, kalau bisa bahasa Arab lebih bagus, kemudian nanti baca tafsirnya, kemudian pahami dengan diri kita. Itu yang penting ya. Kemudian ilmu tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidambik ya. Kemudian juga teknisnya kayak gimana? Orang tuh beda. Kalau saya tadi kalau cara itu suka kenceng suaranya gitu ya. Nanti lihat itu suara itu kenceng gitu memang. Mungkin karena bawaan gitu ya. Mungkin dulu karena rumahnya itu dekat pantai gitu. Jadi ngomong itu agak kenceng ya. Kalau Mas Sulaiman itu agak lembut gitu, lebay gitu. Oke ya. Jadi masing-masing berbeda. Jadi orang itu berbeda. Kalau saya mungkin memang dari dulu biasa ngomong itu kencang terus. Sekarang itu kayak anak saya itu. Jadi kalau kayak anak muda itu kalau nyetel YouTube itu biasa dipercepat. Kalau suka nyetel YouTube nggak? Suka dipercepat nggak? Enggak ya. Itu karena time. Jadi waktu. Jadi kalau nyetel YouTube itu dia dipercepat menjadi sampai 2 kali lipat. Akhirnya ke bawah kalau ngomong itu jadi lebih cepat biasanya itu. Ya, nah itu tapi karena biasa kalau anak muda itu tahu, biasa kalau anak kuliah itu kalau lihat YouTube itu nggak biasa lihat gitu nggak, tapi dipercepat. Ya karena kadang ngomongnya suka lama gitu kan, akhirnya kebiasaan jadi kalau ngomong itu jadi cepat semuanya gitu ya. Nah itu ya. Kemudian juga sabar, nanti jelas sekali bagaimana kesabaran itu ya. Wasabiru warabitu, terutama dalam dakwah. Apalagi mungkin ya kita yang Muhammadiyah ini kan mungkin agak beda ya dengan masyarakat yang mayoritas kebanyakan gitu, sehingga ya harus sabar menjelaskan. Kemudian juga sendiri juga apalagi kerjanya, kemudian ini di lingkungan yang ini lain lah, organisasi lain gitu, sehingga kadang suka kelihatan gitu, sudah dari pakainya udah kelihatan. Aduh, saya bilang itu janganlah, saya bilang. Tapi saya bilang ya, saya kebetulan alhamdulillah sertifikasi dosen itu tahun 2008. Dan sertifikasi dosen itu kan bidang perbandingan madhab gitu ya. Jadi ya bisalah kita bisa kita istilahnya itu debat lah gitu ya. Mau ngomong apa? Mau ngomong tarawih 11 sama 23, mau bilang ru'yah dengan hisab gitu, mau ngomong apa? Idul Fitri dan sebagainya ya. Kita bisa sampaikan. Dan Ibu harus sekarang saya yakin apalagi yang muda-muda nih, ya harusnya bisa belajar. Dan lagi-lagi tadi i'malu ala makanatikum, ya ambil posisinya masing-masing ya. Jadi tidak mesti jadi penceramah yang hebat, tidak. Kita punya akun YouTube, kita punya akun TikTok, kita sampaikan kebaikan kalau hanya 15 detik, hanya 1 menit, yaitu mudah-mudahan menjadi jejak digital kita yang baik. Ya, saya yakin nih kita lihat video scroll terus ya bawa nggak ada habisnya. Kalau ada kita misalnya, ya hanya bicara yang pendek saja tadi, misalnya baca ayat misalnya itu tentang waman ahsanu qaula, atau mungkin ayat yang hadis yang paling mudah ya. Jadi balighu anni walau ayat, itu sampaikan ya. Yang kita tahu sampaikan. Perkara kita itu mungkin masih punya kekurangan, itu adalah insan mahalul khoto wan nisyan, itu ya. Oke, kemudian berikutnya nih kita lihat sahabat dengan tujuannya juga jelas ya. Tujuannya itu adalah apa? Mardotillah ya, mardotillah. Jadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah ini tujuan utamanya nih. Oke lanjut. Nah ya, jadi mulai dari ini yang laki-laki nih ya. Yang laki-laki itu jadi kalau umpamanya khutbah itu minimal itu ada tahmidnya, kemudian ada sholawat kepada nabinya, kemudian wasiat takwa gitu ya. Nah biasanya agak sedikit ke teknis. Biasanya kalau saya pas khutbah ataupun juga ceramah, biasanya kita menggunakan istilah yang kita sendiri ya. Jangan sampai udah umum, udah biasa orang tuh nggak ada keren
nih, wow gitu kan ya. Jadi mendengar sesuatu yang berbeda, misalnya gini, misalnya kalau khotib Jumat nih biasanya kan usikum wa iya ya bitaqwallah misalnya gitu ya. Saya berwasiat kepada jamaah Jumat dan saya pribadi. Kalau saya biasa saya balik ya, ausini wa iyyakum bitaqwallah. Pertama wasiat kepada diri khotib pribadi dan juga jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ditukar. Kemudian biasanya wasiat takwa ya, yang bermakna melaksanakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi yang dilarangnya. Itu udah biasa gitu ya. Saya pengen cari yang kedengarannya itu agak-agak beda. Ya agak beda gitu ya. Jadi biar orang itu agak, makanya saya bilang usikum wa iyyakum bitaqwallah, takwa ya, yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa gestur ya, gestur gerakan anggota tubuh itu harus dimanfaatkan ya, harus digunakan. Jangan sampai nanti dia mau aja begini gitu ya, terlalu kaku, jangan ya. Jangan kalau lu ada sambil loncat atau kayak gimana gitu ya. Atau mungkin pada itu sekali buat ini ya, saya pernah ngisi di dan dulu saya itu stand up dakwah gitu ya. Saya sebenarnya nulis sih bisa juga sih gitu ya, berapa ikut stand up gitu, cuma kayaknya nggak sama juga kalau di sini sama ustadz dan ustazah gitu ya. Oke ya, itu juga kadang penting juga. Oke ya, jadi membaca ayat Al-Quran, membaca doa untuk kaum muslimin. Nih di kota yang kedua ini juga jadi rukun yang harus kita pelajari berikutnya ya. Kemudian terkait juga berikutnya nextnya ini yang belakangnya, nah ini tentang rujukannya. Jadi mulai berakal sehat, laki-laki, paham syarah dan rukun khutbah terus ya. Oke, ini ada pewawasan khotib. Terus kita kan langsung ke ini deh, langsung ke berikutnya retorika. Nah ini yang paling penting nih ya. Jadi kalau saya sendiri juga masih tadi, kalau ibu kita bilang ibu bilang itu masih belajar sama. Kita tuh semua sedang belajar. Bahkan yang biasa bicara di depan misalnya mahasiswa atau di anak SMA itu kalau ngomong di depan ibu-ibu itu agak susah gitu ya, agak susah, nggak enak. Apalagi saya ingat sekali tuh waktu itu pernah diundang untuk ngisi acara Isra Mi'raj gitu ya. Kemudian panitia itu bilang, Pak Ustadz katanya, nanti kita ada pesanan nih katanya, ceramahnya jangan serius-serius ya katanya gitu. Banyak diketawain aja deh, biar banyak ibu-ibu pengennya banyak ketawa katanya. Aduh, betul, susah juga. Ya, walaupun ada ketawanya dikit, tapi menurut saya ya boleh, tapi asal jangan berlebihan ya. Termasuk juga jangan sampai yang paling dosa besar itu adalah adalah ya berbohong dengan niat orang lain tertawa. Itu nggak boleh sebenarnya nih. Tapi di masyarakat itu ya udah biasa gitu ya. Udah biasa tuh. Ya udah biasa banget. Jadi orang tuh ketawa, coba yang suka ketawa-ketawa, lihat video, lihat itu semuanya kan rata-rata tuh bohong gitu ya. Jadi orang yang berbohong dengan tujuan orang lain itu terhibur atau tertawa. Nah, hati-hati nih. Ya hati-hati. Ya jangan